sekarang ya, waktu untuk melakukan sholat witir ini juga para ulama berbeda pendapat ya tentang waktu ini. Jadi perbedaan ini juga kembali kepada tentang pengambilan hadis. Pertama, menurut mazhab Hanabila, dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, bahwa sholat witir itu yubda'u min ba'di sholatil isya. Sholat witir itu harus dimulai setelah sholat isya. Oleh karena itu kalau ada orang ya, sholat witirnya sebelum sholat isya, maka tidak sah meskipun sholat isyanya sudah masuk. Ini pendapat Hanabila dan pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan dengan hadis fasalluha ma bainal isya'i ila tulu'il fajr. Lakukan sholat di antara isya dan munculnya munculnya fajar. Nah, para ulama mengatakan disunahkan untuk melakukan ini setelah apa? Ba'da sunnatil isya, disunahkan setelah melakukan sholat sunnah isya, sholat ba'diyah. Dari pendapat ini, kalau sholat witir itu dilakukan sebelum sholat isya, artinya waktunya sudah masuk isya, tapi belum sholat isya lalu sholat witir, maka hukumnya tidak sah. Menurut mazhab Maliki ya, ulama Maliki ya, berpendapat ila anna awwala waqti sholatil witri min ba'di sholatil isya'i shahihah wa mabighi syab, bahwa waktu daripada sholat witir min ba'di sholatil isya'i shahihah, setelah sholat isya ya, setelah sholat isya wa maghribi syafaq, dan terbenamnya mega merah. Oleh karena itu, faman qaddamal isya fi jam'it taqdim fa innahu la yusalli al-witri illa ba'da maghribi syamsi. Atas berangkat ini, kalau ada orang melakukan jamak takdim, sudah barang tentu jamak takdim maghrib atau isya diletakkan di waktu maghrib, maka dia tidak boleh sholat witir kecuali setelah terbenamnya mega merah. Nah ini. Adapun ya akhir daripada waktu ya, waktu witir yaitu dengan munculnya fajar shadiq. Nah, ini. Pendapat yang ketiga adalah, jadi kalau pendapat pertama tadi itu antara sholat isya sampai mazhab pertama itu mazhab Syafi'i Hambali setelah sholat isya ya. Mazhab Maliki ya setelah sholat isya dan ada tambahan dan terbenamnya mega merah. Menurut Hanafiyah, nah ini pendapat yang ketiga, ila anna waqtul witri huwa waqtul isya. Waktu witir ya waktu sholat, waktu isya, masuknya waktu sholat isya, yaitu min ghurubi syafaq ila tulu'il fajr, dari terbenamnya ya, dari terbenamnya mega merah. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu kan maghrib hilangnya sama ghurubnya syafaq ila tulu'il fajr. Walidzalika iktafa bi adzanil isya, maka cukup dengan adzan isya, jadi tidak butuh untuk adzan witir. Hanya saja ya, hanya saja menurut mazhab Hanafi ini ya, ini tidak boleh sholat witir itu dilakukan sebelum sholat isya, bukan karena waktunya belum masuk, tapi ada syarat lain, yaitu adanya tertib. Artinya tertibnya sholat witir itu dilaksanakan setelah sholat isya.
Pendapat yang keempat adalah qaul di dalam mazhab Syafi'i, bahwa qaul dalam mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa sholat witir itu masuknya dalam waktu isya. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat witir sebelum sholat isya hukumnya sah. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat witir itu dilakukan setelah sholat isya, kecuali qaul di dalam mazhab Syafi'i yang memperbolehkan sholat witir sebelum sholat isya, yang penting sudah masuk waktu isya. Ini pendapat para ulama. Nah, sekarang melakukan sholat witir ini, apakah yang lebih utama dilakukan setelah sholat isya langsung atau dilakukan di akhir malam? Nah, ini kadang-kadang kalau kita ini di sholat tarawih, ya, kalau sholat tarawih ataupun selain sholat tarawih, setelah isya langsung sholat witir, ternyata kita bangun malam. Nah, apakah kita sholat witir lagi atau bagaimana? Atau sholat witir kita akhirkan, bukan di setelah isya tadi? Nah, disinilah para ulama memberikan pendapat, ya, tentang hal ini. Tapi yang jelas, wattafaqal fuqaha, para fuqaha bersepakat ala annahu yusannu ja'lul witri akhiran nawafil allati tusalla bil lail. Sepakat bahwa disunnahkan untuk menjadikan sholat witir di akhir sholat sunnah di malam hari. Jadi ini lebih utama ini. Jadi bukan di awalnya, ini bukan setelah isya langsung, ya. Tapi yang paling utama adalah dijadikan akhir daripada sholat di waktu malam. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang tidak bisa bangun malam, maka lebih utama berarti kan setelah sholat sunnah isya, karena akhir daripada sholat dia adalah isya, sholat sunnah isya. Tapi bagi orang yang bisa bangun malam, maka yang lebih utama adalah di saat dia bangun tadi itu, di akhir malam. Ini berdasarkan dengan beberapa riwayat hadis. Sesuai dengan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awalahu. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang takut tidak bisa bangun malam, ya, tidak bisa bangun malam, maka falyutir awalahu, hendaklah dia melakukan sholat witir di awal malam, nanti setelah sholat isya atau setelah sholat isya itu. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili, barang siapa yang ada harapan untuk bisa bangun akhir malam, falyutir akhiral laili, hendaknya dia melakukan sholat witir di akhir malam. Apa kata Nabi Muhammad? Fa inna sholata akhir laili masyhudatun wa dzalikal afdalu, karena sholat akhir malam itu disaksikan, wa dzalika afdalu, dan itu adalah lebih utamanya waktu. Nah, ini pendapat ulama, ya, tentang lebih utama mana kita melakukan sholat witir, apakah di awal waktu atau di akhir. Jadi dengan perincian yang jelas berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian muncul pertanyaan yang sering disampaikan oleh para jamaah. Nah, ini kalau umpamanya kita bisa bangun malam, apakah sholat witir itu adalah sholat tahajud? Atau sholat witir itu sholat sendiri? Nah,
Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat witir itu sholat tahajudnya, karena dilakukan setelah bangun tidur. Sebagian ulama mengatakan sholat tahajud sendiri, sholat witir tersendiri. Ini masuk kategori perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, setelah kita menyelesaikan definisi witir, waktu sholat witir yang lebih utama, di waktu apa, kemudian itu kita akan membahas ada 2 rakaat di sholat witir, bilangan-bilangan sholat witir. Insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya dan diberi kemudahan oleh Allah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita, dan ditutup umur kita ini dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi